Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Gede Arya Tama. Di video kali ini kita akan belajar Java. Kita akan mengambil inputan dari keyboard ya. Oke, langsung saja kita buat Java kelasnya. Klik New Class. Nah, kita kasih nama input ya. Inputan. Kemudian jangan lupa tentang public static void main string arg-nya. Kemudian klik Finish. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel ya. Misalkan integer A sama dengan 5, kemudian integer B sama dengan 6 misalnya. Nah, sekarang kita mau bikin program penjumlahannya ya. Jadi kita butuh variabel lagi satu yaitu C, integer C. Ya, ini untuk menyimpan data-data. Jadi A ini disimpan di dalam variabel integer. A ini sebuah variabel yang tipe datanya adalah integer ya, dengan nilainya adalah 5. Kemudian B ini adalah sebuah variabel dengan tipe data integer dengan nilainya adalah 6. Nah, nanti variabel-variabel inilah yang akan disimpan di dalam RAM sebelum prosesor akan memproses data-data ini ya. Nah, kemudian langsung saja C-nya sama dengan A ditambah B. Kemudian untuk menampilkan hasil penjumlahannya kita bisa buat sistem titik out titik line hasil penjumlahan sama dengan atau hasil penjumlahan A tambah B sama dengan kita tulis begini ya, plus C. Jadi kalau di Java berarti dia untuk menggabungkan ya. Ini variabel, ini string, ini sebuah variabel. Kemudian kita gabungkan dengan string, maka kita harus tambahkan di sini plus ya. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, sampai di sini programnya sudah bisa di running ya. Nah, kalau kita running, nanti akan muncul seperti ini. Hasil penjumlahan A tambah B sama dengan 11. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi kalau pengurangan tinggal diganti aja. Ini tanda kurang, seperti ini. Jadi pengurangan dia ya. Kita running, maka hasilnya adalah minus 1. Karena 5 dikurang 6 sama dengan minus 1. Kalau dibagi juga bisa, kita ganti ya. Di sini 6, di sini 2. Kalau pembagian tinggal ganti aja operatornya jadi seperti ini. Kemudian kita bisa running. Ya, jadi 3 ya. Ini berarti hasil pembagian ya. Pembagian. Nah, jadi seperti ini hasil pembagian A per B ya. Hasil pembagian A per B sama dengan 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau pembagian diganti per, kalau perkalian tinggal diganti bintang. Seperti itu ya. Perkalian. Nah, berarti ini 6 dikali 2 sama dengan 12. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bagaimana agar nilai A dan B ini kita input ya. Kita input. Nah, caranya sekarang berarti ini nilainya kita suka input sendiri ya, nilai A dan B. Nah, caranya kita di sini bikin seperti ini. System out titik print. Kita bilang begini. Masukkan nilai A. Sebelumnya kita harus bikin scanner dulu ya. Kita harus bikin scanner. Jadi di sini kita impor dulu. Impor Java titik scanner ya. Kemudian di sini kita bikin dulu scannernya dulu ya. Scanner ini untuk men-scan atau mengambil inputan dari keyboard kita ya. Scanner ini kita bikin keyboard. Nah, ini keyboard ini terserah ya, kalian ganti ini nama ya, sebuah nama.
Jadi kita bisa tentukan sendiri yang ini. Berarti biar bukan keyword bisa juga, terserah kalian ya. Sama dengan new scanner dalam kurung ini sistem in ya. Jangan lupa titik koma. Ya, ini untuk mengambil inputan dari keyboard ya, agar disimpan. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan A itu sama dengan keyboard titik ya, next in. Ya, seperti itu. Jadi karena dia tipe datanya adalah integer, maka di sini kita kita bilang bahwa keyboard itu adalah integer. Nah, jadi next in di sini menandakan bahwa data yang kita input itu adalah integer. Kemudian selanjutnya adalah masukkan nilai B ya. Ini kita copy saja. Masukkan nilai B, ini B ya. B sama dengan keyboard titik next in juga. Nah, C sama dengan A tambah B. Ini proses perkaliannya ya. Ini prosesnya. Kemudian di sini kita keluarkan hasil perkalian A tambah B itu berapa ya. Nah, di sini kita tambahkan biar ada spasi ya. Kita tambahkan begini, sistem out titik dan lain. Ya, ini untuk memberi enter. Oke, kita coba running. Masukkan nilai A, misalkan 6. Masukkan nilai B sama dengan 2. Maka hasil perkalian A kali B sama dengan 12. Jadi kalau mau jadikan dia pengurangan, itu tinggal ganti operatornya aja ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dia adalah kita mengambil inputan dalam bentuk tipe data integer. Nah, bagaimana misalkan kalau dia tipe datanya adalah string ya atau double. Berarti kalau double berarti tinggal ganti di sini double ya. Gitu ya. Tadi di sini juga double. Nah, berarti di sini kita pakai tipe data double ya. Double itu tipe data yang bisa mengolah bilangan desimal ya. Kalau integer cuma bisa bilangan bulat. Jadi kalau double berarti nanti ada koma-komanya ya. Kayak bisa pakai koma, bilangan desimal. Kalau integer nanti walaupun hasilnya koma itu akan dibulatkan menjadi bilangan bulat. Double, terbalik ya. Double. Oke, kita coba running. Ya kan masukkan nilai A, masukkan nilai B. Ya, di hasil perkalian 7 dikali 5 itu sama dengan 35. Di sini ada koma ya, karena kita pakai double ya. Jadi dia bisa mengolah bilangan pecahan. Akan bisa bisa dia mengolah 5,6, 7,5 misalkan, 7,6. Nah, hasil penyembelahannya akan menjadi sebuah bilangan desimal pecahan ya. Ada koma-komanya. Itu. Tapi kalau integer tadi tidak bisa ya. Oke, itu sekarang bagaimana dia kalau string ya? Kalau string ini kan tipe datanya adalah double. Tadi ada integer yang untuk bilangan bulat, double itu untuk bilangan pecahan, sekarang string ya untuk satu kalimat ya. Misalkan kita bikin program seperti ini. Ya bikin dulu ya yang string as string inputan string ya. Nah, kita bikin programnya di sini. Misalkan kita bikin string nama, kemudian string misalkan name, kemudian string misalkan jurusan. Nah, sekarang kita bikin inputan dulu ya di atas. Import Java scanner. Oke. Ini kita bikin scannernya. Scanner kita ganti ya. Tadi kita pakai namanya keyboard. Sekarang kita ganti input string. Jadi ini bebas ya. Sama dengan new scanner. Ini untuk men-scan hasil inputan kita. System in. Jadi inputan masuk. Kemudian kita
tulis sistem titik out titik print, masukkan nama Anda ya. Nama Anda kita simpan di variabel nama ya. Jadi nama sama dengan input input titik, atau bisa juga begini ya. Input titik next line. Jadi ini untuk string ya, kayak next. Jadi kita mengambil satu baris ya, satu line, karena dia string. Nah, kemudian kita copy ini. Selanjutnya kita mau memasukkan name ya. Name, dan di sini adalah name. Oke, selanjutnya adalah jurusan. Ini berarti jurusan. Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil itu dianggap berbeda ya. Jadi kalau di sini NIM-nya huruf besar, berarti di sini harus huruf besar. Kalau di sini jurusannya huruf besar, J-nya huruf besar, berarti di sini harus huruf besar. Kalau kita ganti di sini dengan J kecil, maka di sini langsung tanda X merah ya. Ini dianggap variabelnya nggak sama gitu ya. Jadi harus sama, huruf besar, huruf kecil harus sama. Oke, untuk menampilkan ya kita bikin dulu enternya di sini biar kelihatan nanti programnya ya. Bikin enter, kasih kosong aja. Nah, sekarang kita akan tampilkan nama ya. Nama itu kita tambah dengan nama yang sudah kita input ini. Kita tambah. Jadi nama ditambah ya. Jadi ada dua nama. Kemudian name ya. Name kita tambah dengan name juga. Habis itu jurusan ya kita tambah dengan jurusan. Itu kita ratakan ya. Nah, kita akan coba running. Jadi masukkan nama misalkan ke D. Ini misalkan ini ya. Kan jurusan misalnya teknik informatika. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini ya. Dia satu line ini karena di sini kita hanya menulis print ya. Print. Berarti kalau kita suka dia ke bawah, berarti kita pakai print line. Oke, kita running kembali. Masukkan jurusan misalnya teknik informatika. Maka akan muncul seperti ini. Nama, NIM, jurusan ya. Nah, ini untuk mengambil inputan dari keyboard ya. Kira-kira itu untuk pembelajaran kita di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.